Oke, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya di sini, Sir Pram. Coba-coba kita mau kulik soal. Soal ini materinya tentang vektor. Vektor ada di kelas 10. Ya, kita lihat pembagian vektor. Oke. Mari kita baca dulu soalnya, teman-teman. Ya, diketahui segitiga PQR dengan PSSR, PS berbanding SR 1/2. PT berbanding TQ 3/1. Titik U merupakan perpotongan antara RT dan QS. Kita lihat jawabannya 10 salah nih, 5 benar. Kita cek dulu ya. Oke, ini soal dari penabur. Kita gambarkan dahulu. Ya, minta izin untuk bahas soal. Oke. Kita gambarkan dahulu ya, ada segitiga PQR. Dan nanti ke bawah, urutannya nanti ke bawah. Segitiganya seperti ini. Dan mewakili ya. Ini P. Menurut kaidah, kita harus berkebalikan arah jarum jam, tata cara penulisannya. PQR, terus kita lihat di sini ada titik PS berbanding SR 1/2. Mana nih? PS, oh berarti dia di tengah-tengah S-nya. Ya, 1/2. Ini S di sini. Kasih tahu bahwasanya PS berbanding SR itu 1/2. Ya, PS banding SR 1/2. Dan lagi dikasih tahu yang lain, PT berbanding TQ 3/1. PT berbanding TQ 3/1. Berarti di mana T-nya? T-nya berada di tengah-tengah. Gitu ya. PT berbanding TQ. Karena arahnya, nah, kira-kira di sini T-nya. Ya, T-nya di situ. Perbandingannya 3/1. Dan U merupakan perpotongan antara RT dan IS. Kita tarik garis lagi, teman-teman ya. Kasih warna yang beda, yang ini merah. PT. RT ini. Terus QS. Q ke S. Kita kasih warna yang berbeda deh, biar kelihatan nih. Nah, dan dikasih tahu, dibilang titik U ini adalah perpotongan antara RT dan QS. Ini U-nya di sini. Nah, bagaimana lanjutannya? Dia nanya perbandingan TU banding UR. TU di sini, TU ya, TU berbanding UR. Ya, bagaimana nih TU banding UR-nya? Nah, langkah-langkahnya kita bikinkan dulu permisalannya. Ya, misalkan di sini kita punya P ke Q ini, P ke Q ini kita mainkan, misalkan menjadi P ke Q ini adalah vektor PQ itu kita sebut vektor A. Sedangkan karena datanya ada PQ terus PR. PR ini kita mainkan menjadi vektor B. Gitu ya, PQ. Nah, nanti kita memainkannya bagaimana? Kita memainkan perbandingan. Kita cari mana yang segaris. Gitu ya, kita cari vektor yang segaris. Vektor segaris. Oke, ini yang pertama. Vektor segaris yang mana? Kita langsung kepada TU
dan TR. Kita langsung ke perbandingan karena dia nanyanya sini kan TU banding UR ya. Oh, kita lihat yang segaris mana? Oh, TU ini adalah bagian ya. Vektor TU adalah kita pakai simbol misalkan di sini M. Ini adalah bagian dari TR. Berapa kalinya gitu loh. Berapa kalinya TR ya. Yang pasti kurang dari 1. Pecahan dia nih. TU berbanding TR. Pecahan. Oke. Lanjut. Mari kita mainkan. Gimana lanjutannya? Kita lihat lagi. Kita lanjutkan. Nah, kita cari lagi TR ini bagaimana menghubungkannya. Ya, TU kita dari T ke Q ke U. Tapi kita nggak punya datanya Q ke U. Yang kita ada datanya ada TR. TR ini, kita lihat TR ini sama dengan TP ke PR. Gitu ya. Berarti kita bisa mainkan di sini dalam kurung TP, vektor TP ditambah vektor dari PR. Gitu ya, teman-teman. Ulangi lagi. TR kita lihat T ke R, arahnya ke R nih. TP ditambah PR, ya kan? Jalannya T ke P ke R. Oke, kita lanjut. Kita masih mainkan persamaannya. Ini tidak bisa langsung ya, kita mainkan persamaannya. TP itu berapa, teman-teman? TP itu 3. Ya, 3/4. Tapi karena arahnya mundur, ya kan, kebalikan sama PQ, berarti bisa dibilang ini adalah -3/4 dari mana nih? Dari PQ. Gitu ya. Atau 3/4 kita mainkan dulu nih. Ininya jangan pakai minus dulu deh. 3/4 bagian ya. 3/4 bagian. 3 tambah 1 kan 4. 3/4 dari PQ. Ya, oh lebih tepatnya karena arahnya kebalikan ya, dia ini dari QP, ya kan, arahnya kan ke P, ya. Nah, PR kita tahu, P ke R kita sudah tahu, nanti kita bikin simbolnya B, vektor B, ya, TU M. Nah, QP ini kita tahu kalau P ke Q itu A, Q ke P itu minus. Jadi 3/4 minus dari vektor A. Karena kebalikan. Sampai sini paham? Jadi kita mainkan ya. Minus 3/4 vektor A ditambah vektor B. Oke, teman-teman paham? Terus kita lanjut ke persamaan kedua ya. Saya kasih warna yang berbeda. Persamaan kedua saya taruh di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Yang kedua bagaimana? Yang kedua bagaimana? Ya kan? Bagaimananya kita cari lagi. Ada hubungannya Pak? Ada. Karena nanti kita mau cari si TU ini dengan cara lain. TU ini bisa didapat lagi dari vektor TU ini kita dapat dari mana? TQ ditambah QU. Ya, TU ini TQ ditambah QU. Tapi kita nggak punya nih QU-nya. Berarti kita lompat sedikit. Ya, kita lompat lagi teman-teman. Kita lompat ke yang ketiga. Gitu ya. Kita lompat dulu yang ketiga. Kenapa Pak? Ya karena kita nggak punya nih. Kita bongkar dulu nih QU-nya. QU-nya dari mana? Kita cari lagi garis QUS. Kita mainkan lagi nih. Kita mainkan lagi QUS. QU ya kita cari dulu. QUS itu segaris ya teman-teman ya. Berarti kita mainkan QU-nya dapat dari mana? Kita juga coba-coba lagi. Vektor QU adalah, kita lihat QU itu adalah QP ke PS karena ada datanya ya. QP ditambah vektor PS. Paham ya teman-teman? Ulangin lihat sini ya.
QU itu sama dengan Q ke P dulu, P baru ke S. Oke. Nah, Q ke P berarti kebalikan sama ini. Ya, PQ A, vektor A. Berarti ini minusnya karena arahnya kebalikannya. Oke. Sedangkan PS berapa, Pak? PS ini 1/3 dari PR. Ya, 1/3 dari PR, 1/3 bagian PR itu B, vektor B. Berarti 1/3 vektor B. Oke, sampai di sini. Nah, dari sini kita bisa nih bongkar lagi TQ-nya kita oke. Ya. Kita mainkan bersama-sama atau kita pakai cara lain. Ya, kita pakai yang segaris, perbandingan segaris. Ya boleh, nanti kita coba pakai cara QS masih segaris ya. Kita mainkan bahwasanya si QU ini adalah perbandingan dari N dari QS. Ya, N dari QS. Berapa bagiannya dari QS dia nih? QU berapa bagian dari QS? Nah, boleh tadi balik lagi. Kita bongkar lagi nih. QS-nya berapa? Gitu ya. QS-nya. Oh, oke, tadi saya ada kesalahan di sini berarti ya. Mohon maaf, ini saya malah Nah, ini perbandingan buat QS nih seharusnya. Ya, bukan untuk si QU. Oke, QS. QS itu QP ditambah PS. Nah, seperti ini. Berarti saya masukin nih sekarang nih. QS-nya ini ke sini. Ya. Berapa bagian dari si QS? QS itu minus A ditambah 1/3 dari vektor B. Gak apa ya? Juga belajar. Kita harus sering-sering buat kesalahan. Supaya tahu yang benarnya bagaimana. Oke, kita lanjut. Bagaimana ini terusannya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita hide dulu nih. Nah, udah ya. Kita lanjut ya. Sudah ada nih berarti. Oh, QU-nya ada pakai ini. Berarti kita bisa masukkan QU ini di sini. Ya. Oke. TU, balik lagi ke TU tadi. TU adalah apa? TQ. TQ itu berapa? 1/4 dari QP. 1/4 dari QP. Ya. Seperti itu. Dan QU nih, panjang coy, minus N A ditambah 1/3 dari vektor B. 1/4 QP, kita tahu 1/4 QP ini adalah 1/4 QP ini adalah apa, Pak? 1/4 QP ini adalah 1/4 dari PQ kan A nih, berarti minus A. Minus vektor A. Saya tulis lagi nih ya, yang sebelah sini. Gimana? Sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Oke. Nah, ada dua persamaan si TU nih. Ya, vektor TU, nah saya lupa bikin tanda garisnya. Ada persamaan vektor TU yang di sini dengan TU yang di sini. Kita mainkan, ya kan? Jadi persamaan. Persamaan mana? Persamaan 1 dan 2 kita kaitkan, ya. TU yang di sini, jadi TU, vektor TU sama dengan vektor TU. Kita mainkan. Ya, nggak panjang caranya. Oke, lanjut ya. Ini kalau kita kali masuk, teman-teman. Kalau kita kali masuk, berarti bagaimana nih? Min 3/4 M vektor A ditambah M vektor B.
Gitu ya. Sama dengan, kita lihat masuk ke sini nih. Berapa itu? Seperempat minus A, jadi minus seperempat A ditambah, ini masukin lagi nih, min N A ditambah sepertiga NB. Ini kali masuk ya, N kali sepertiga berarti sepertiga NB. Oke, lanjutannya seperti apa? Mari kita mainkan. Ada 2 nih, ya kan? Berarti lanjutannya adalah kita gabungkan dulu yang ini ya. Kita tulis lagi deh, minus 3/4. Atau nggak perlu kita tulis lagi. Biar kita lihat dulu apa yang sama. Oke, sebelah sini belum ada kita gabungkan. Oh, ada yang sama nih, teman-teman. Dia punya variabel A, dia punya variabel A. Gitu ya. Jadinya minus seperempat dikurang N vektor A. Lanjut sepertiga NB. Nah, kita lihat ada persamaan ternyata. Ya, di sini A, di sini A. Ya kan? Berarti dengan kata lain, kita kasih warna berbeda. Minus 3/4 M ini sama dengan ini. Begitu ya. Minus 3/4 yang di sini karena sama-sama dia di A, berarti koefisiennya sama kan. Mari kita mainkan. Minus 3/4 M sama dengan minus dia ada minusnya ya. Sebentar, ini KP kita cek lagi takut ada kesalahan. KP TQ QQ. Iya, ini saya juga ada kesalahan nih. TQ kan dia plus ya di A ya. Kenapa ini minus KP? TQ itu seperempat dari PQ. Nah, ini loh teman-teman. Nah, harus teliti ya. PQ berarti ini A. Ya kan, karena searah PQ nih. PQ kan searahnya sama A. Kita lanjut ya. Berarti di sini saya perbaiki dahulu. Gimana ini nggak ada minus? Jadi 1/4 minus N. Oke, sampai sini. Nah, kita sabar dulu nih teman-teman nih. Kita coba yang selanjutnya. Ada persamaan apa lagi? Persamaannya ada di sini. Ya, ini M, koefisien dari B, ini koefisien dari. Nah, berarti ada juga dong, kita taruh di atas ini aja ya. M sama dengan sepertiga N. Oh, berarti kalau kita naikin ke atas nih, set 3M sama dengan N. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, yang agak-agak ini tempatnya memusingkan ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini 3M sama dengan N, kita bisa masukin ke dalam sini. Kita taruh di mana ya, biar bagus. Saya taruh tulisin sebelah sini. Ya, minus 3/4 M sama dengan 1/4 min N. N-nya saya ganti 3M. Biar menjadi satu variabel. Oke, paham ya? Oke, gimana nih? Nah, kita pindahkan saja nih. Minus 3/4 M ditambah 3M sama dengan 1/4. Biar hilang, kalikan 4 semuanya. Ya, kalikan 4 biar hilang 4-4. Jadi minus 3M ditambah 12M sama dengan 1.
Gitu ya. Berarti ini jadi 9M sama dengan 1. M-nya menjadi 1/9. M 1/9 kita dapatkan berarti bagaimana? Berarti nanti masuk ke sini bisa nih. N-nya adalah 1/3. Ya kan? Kalau kita masukkan lagi 3M. Kita taruh di mana? Kita taruh di atas saja ya, biar cukup tempatnya ya. 3M sama dengan N, berarti 3 dikali 1/9, N berarti N-nya adalah 1/3. Seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sudah dapat nih M sama N-nya nih. Kita pakai perbandingan nih, TU tadi kita adalah. Oh, belum selesai teman-teman. Oke, kita mainkan dulu nih dia. TU adalah 1/9 TR. Oke. Nah, kita balikin lagi ke sini. Ya. TU adalah M berapa kalinya TR. Gitu kan ya. M-nya dapat, M-nya tadi berapa? 100/9. TU sama dengan 1/9 dari TR. Berarti TU berbanding TR itu adalah 1/9. Kalau kita lihat sini, TU berbanding TR 1/9, berarti kalau di sininya 1, di sini 8. Gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan ke soal ini, TU itu 1, UR 8. Berarti perbandingannya 1/8. Kalau kita masukkan di sini, 4 dikali 1 ditambah 8. Yaitu yang benar jawabannya adalah 12. Kita cek ke QS. QS, ada data di mana QS? Oh, QS tadi pakai perbandingannya nih. Kita lihat lagi. Kita taruh di sini. Ya, QS, QU sama dengan berapa kalinya QS. Gitu ya. N dapat berapa tadi? N dapat ini 1/3. Ya. QU sama dengan 1/3 dari QS. Berarti QS berbanding QS, ya saya taruh ke bawah ya, berarti 1/3. QU banding US 1/3, berarti kalau di sini 1, di sininya 2. Ya, 1/3. Berarti QU berbanding US, saya langsung saja berarti di sini 1/2, ya kan? 3X, 3 dikali 1 ditambah 2, jawabannya benar 5. Oke? Teman-teman, paham ya? Dicoba lagi, dimengerti pelan-pelan karena kita bicara segaris dan perbandingan itu nggak bisa langsung, kita banyak pakai permisalan, pakai banyak persamaan, begitu ya. Terima kasih teman-teman.